Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarramah, pengatur waktu, pemindah acara, para alim ulama, para kiai, para pimpinan majelis ta'lim, umi-umi ustazah yang saya hormati, Bapak Lurah, Bapak pejabat RT, Pak RW, seluruh yang hadir, wabil khusus para panitia penyelenggara tabligh akbar peringatan Maulid Agung Nabi besar Muhammad yang hari ini sudah sukses mengumpulkan jamaah dengan begitu banyak wajah-wajah calon-calon penghuni surga, wajah-wajah yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah panasnya ibu hari ini Allah ganti nanti dinginnya di surga. Yang duduk paling depan insyaallah ke surganya paling duluan. Ya udah mangga. Apa kabar semuanya? Sehat? Buruh, Masya Allah. Kanan, depan, kiri, belakang, Masya Allah. Jamaahnya Masya Allah, dari ujung sana, di luar, di dalam juga subhanallah. Cantik-cantik. Sebagian maaf, karena yang cantik di dunia ini cuma dua orang. Pertama ibu kita, setuju? Yang kedua istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal, maaf, lempeng, tapi dia adalah perempuan terhebat di dunia ini. Betul nggak? Maka Sayyidina Ali berpesan di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Kata Sayyidina Ali begini, kalau rumah tanggamu ingin sakinah, mawaddah, warahmah, kuncinya cuma satu, kata Sayyidina Ali. Jangan coba-coba sakiti hati perempuan. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal. Setuju? Setuju? Saya mau mamah jawab yang keras. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Ya, dengerin. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Dengerin Ji. Rumah tangga hari ini tentunya butuh dukungan materi. Mudah-mudahan yang hadir hari ini berkah maulid, yang di rumahnya punya masalah, pulang dari sini Allah selesaikan masalahnya. Berkah hadir maulid, yang di rumahnya sedang ada yang sakit, pulang dari sini Allah sembuhkan penyakitnya. Berkah maulid, yang di rumahnya sedang punya hutang, pulang dari sini bayar. Mau lunas hutang, mau lunas hutang, coba angkat suaranya. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi,
pokoknya jangan terlalu cepat. Yang kita ajak mama ini. Kalau setelan kita begitu betul. Kalau setelan mama kasihan napasnya habis. Nadanya Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam. Angkat suaranya. Salam Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika, sidna nabi, sidna nabi, Allah, sidna nabi, sidna nabi, sidna nabi, Allah, sidna nabi, sidna nabi, sidna nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jayani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jayani Habibin Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya boleh manggil mama enggak? Mama? Mama? Jawaban kamu kurang romantis. Harusnya begini. Iya, Aa. Bisa? Mama. Itu kalau dipanggil sama lagi di rumah jawabnya begitu. Oke. Alhamdulillah siang ini saya bisa silaturahim ke daerah Tanah Baru, Waringin Jaya, berkah Al-Mukarram. Ini orang hebat ini. Beliau rumahnya di Jatiwaringin, Kedung Waringin. Namanya Kiai Ujang Supendi. Supandi. Beliau ini adalah KPK-nya para mubalik Jawa Barat. KPK itu koordinator penghubung kiai. Jadi kalau panitia butuh kiai, dari kiai yang paling mahal sampai kiai yang paling, saya nggak bilang begitu, datangnya ke beliau. Artis juga sering beliau yang undang. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Bapak Lurah juga terima kasih. Tadi beliau ngantar ke panggung, turun lagi. Mungkin ada urusan. Terima kasih jamaah sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan bahagia selalu. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat keberkahan yang luar biasa. Padahal ini udah bukan bulan Maulid, tapi di sini masih Maulid, masya Allah. Jamaahnya sampai ribuan begini. Saya minta tepuk tangan untuk seluruh para panitia yang luar biasa. Hidup para panitia, hidup Tanah Baru, tahlil. Itu mah takbir. Tahlil, weh. La ilaha. Di Tanah Baru kalau orang mati suka tahlil. Orang mati baru seumur-umur ceramah hari ini suguhin rumput. Masya Allah, tempatnya enak, ini luas ya. Yang dagang juga banyak. Om, tante, bang, mudah-mudahan yang dagang berkah semua. Tuh yang jualan mainan, yang jualan es cincau, yang jualan apalagi teh manis segala macam, yang jualan apa itu. Nah itulah. Bapak tahu nggak Pak? Yang jualan begini, mau tahu nggak? Bapak kepanasan, kehujanan, nyari duit buat siapa? Buat istri kan? Bapak yang jualan, kalian semua yang jualan hari ini yang kepanasan, Anda lebih mulia di hadapan Allah ketimbang para pejabat yang korupsi uang rakyat. Betul? Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup jamaah.
Mama. Saya baca tema dulu ya. Maulid Nabi adalah saat yang tepat untuk merenungkan cinta dan pengorbanan Nabi Muhammad. Semoga kita bisa mengikuti teladannya. Jadi hari ini kita bicara cinta, oke? Bicara cinta dan pengorbanan. Orang kalau sudah cinta bisa berkorban nggak? Bisa. Kalau nggak ada cinta mau berkorban nggak? Kenapa Mama mau duduk di sini? Dari pagi Mama duduk kepanasan, nahan pan, nahan ngan, nahan ken. Ini bukti pengorbanan kita untuk Nabi kita Muhammad. Orangnya jauh di kota Madinah, tapi yang cintanya di tanah baru Indonesia. Tidak ada jarak antara kita dengan Rasulullah, karena cinta sudah melekat di dalam dada. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Maka izinkan saya menyampaikan bagaimana perjuangan Rasulullah dan seperti apa sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menambah kecintaan kita kepadanya. Amin. Yang pertama, Mama. Jangan tidur. Yang pertama ngomong, Nabi Muhammad itu adalah keturunan Bani Israil. Ini kan gimana urusannya? Jamaah jadi sesat begini. Kata siapa Bani Israil? Paul. Bani Hashim. Catat, Nabi Muhammad itu turunan orang mulia, keturunan Bani yang ujung sana Bani Hashim. Mana nasabnya Nabi? Didengerin. Muhammad ibnu Abdillah huwa ibnu Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab ibnu Qusay ibnu Kilab. Oke, 1, 2, 3. Oke, coba yang ini. Saya minta kompak, yang ini. Kini ku telah ngomong. Kini ku telah kembali padamu. Setelah lama ku tinggal pergi, lama sudah ku menanti syafaat, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, oh tiada terkira. Nenek-nenek nyanyi galah. Ya. Jadi Nabi itu pertama keturunan Bani Hashim. Beliau terlahir dari rahim perempuan mulia luar biasa yang bernama Siti binti Wahab. Siti Aminah binti. Beliau punya ayah yang luar biasa bernama Raden Abdullah. Nama ayahnya Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab dari Quraisy. Ayah Nabi namanya Raden Abdullah, ibunya Siti. Istri pertamanya bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Mama,
Yang pertama bilang cinta Nabi apa Siti Khadijah? Ngomong. Yang ngejar-ngejar Nabi apa Siti Khadijah? Siti Khadijah. Jadi jangan aneh kalau di akhir zaman ada ustadz dikejar-kejar janda. Emang udah ada dari sononya. Paham? Jadi awal ceritanya begini. Ceritanya begini. Nabi itu kan dari kecil sudah belajar berdagang. Ikut dagang dengan pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Kemana tuh dagangnya? Ke Syam, Syria, Yordania. Pernah ada yang ke Syria? Ke Syam pernah? Pokoknya dari Pemda yang arah Ciluwer. Ya. Nah kemudian beliau mengambil barang dagangannya dari seorang saudagar kaya raya bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Kaya, cantik, janda. Bareng. Kaya, udah mah kaya, cantik. Nah, begitu Siti Khadijah melihat Nabi Muhammad untuk pertama kali, pandangan pertama dibuat jatuh. Masya Allah. Kata Siti Khadijah, Masya Allah, itu siapa sih? Wow, siapakah orang itu? Sejak tadi mau bertanya, ku malu. Namanya hati seorang perem terpesona melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena Siti Khadijah melihat langsung wajah Nabi kita Muhammad. Kita saja yang hari ini hidup, yang sekarang duduk di tempat ini, tidak satupun pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Betul? Tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad, tidak pernah mendengar suara mulianya Nabi Muhammad, belum pernah mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita dibuat jatuh cinta sehingga kalau ada peringatan Maulid, kerjaan di rumah kita tinggalkan. Betul nggak? Cucian kita tinggalkan, suami tinggalkan, angsuran, semua kegiatan rumah kita tinggalkan, semata-mata hanya ingin duduk bareng-bareng mendengarkan sejarah manusia agung Sayyiduna Muhammad. Kita saja yang gak ketemu dibuat jatuh, apalagi orang yang ketemu langsung. Paham gak? Mau tahu gambaran wajah Rasulullah? Pernah lihat bulan purnama gak? Hei malam bulan ngomong bermandikan. Bulan purnama indah nggak? Mama pernah lihat bulan purnama tanggal 14? Indah nggak? Indahnya bulan purnama tanggal 14 tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mama pernah lihat matahari di pantai waktu sore? Namanya santet. Oh ya, sunset. Indah nggak? Indahnya matahari di waktu sore tidak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah Nabi kita Muhammad. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta iktiru wa ghali, anta misbahu suduri. Bareng. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta iktiru, anta misbahu
suduri. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari. Kira-kira ada nggak wajah setampan wajah Nabi Muhammad? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Nabi Yusuf ganteng, terkenal ganteng Nabi Yusuf. Tapi cahayanya mati ketika memandang wajah Nabi Muhammad. Ada nggak wajah setampan Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada nggak akhlak semulia Nabi Muhammad? Ada nggak sabar sesabar Nabi Muhammad? Ada nggak ikhlas seikhlas Nabi Muhammad? Tidak. Jawabnya begini, tentunya tidak ada. Bisa? Adakah yang setampan Nabi? Tentunya sambil gigi deg. Tahu gigi deg ya? Apa itu namanya? Geleng-geleng kepala. Tentunya adakah yang sesabar Nabi? Tentunya adakah Allahumma sholli wa sallim. Memang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Mau tahu nggak kenapa? Karena beliau ini manusia hasil seleksi yang sangat ketat. Hasil apa? Pertama, para nabi dan rasul yang Allah turunkan jumlahnya sangat banyak sekali. Ada yang tahu berapa jumlahnya? Nabi dan Rasul jumlah semuanya berapa? Kalau 25 yang wajib diketahui, jumlah semuanya itu 124.000 Nabi dan Rasul. Berapa? Banyak apa sedikit? Dari 124.000 Nabi dan Rasul kemudian diseleksi menjadi 313 yang disebut golongan para Rasul. Paham? Dari 313 kemudian diseleksi menjadi 25 yang wajib diketahui. Dari 25 diseleksi lagi menjadi 5 yang disebut ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena tingkat kesabaran dan keteguhannya di atas rata-rata. Paham? Dari 25 diseleksi lagi jadi berapa? Jadi 2 yang disebut golongan uswatun. Siapa yang 2 ini? Pertama Nabi Ibrahim alaihi, yang kedua Nabi besar Muhammad. Kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim? Kenapa Allah tidak memilih Nabi Adam yang punya gelar Abul Bashar, bapaknya manusia? Kenapa Allah tidak memilih Nabi Yusuf yang terkenal ganteng? Kenapa tidak memilih Nabi yang kaya raya? Siapa namanya? Nabi Sulaiman ya. Dia seorang Nabi, juga seorang raja, mengerti bahasa binatang, bahkan dia punya kemampuan menaklukkan jin. Masya, saking hebatnya Nabi Sulaiman, istrinya aja ratu jin. Nabi Sulaiman istrinya ratu jin yang bernama Ratu Balkis. Jadi yang punya anak namanya Balkis itu nama seorang ratu jin, istri daripada Nabi Sulaiman. Ada nggak di sini bapak-bapak yang istrinya bangsa jin? Ada? Kita mau boro-boro istri bangsa jin, ya kan? Istri bangsa manusia aja galaknya melebihi. Oh emang begitu. Dulu mah waktu pacaran adem, kalem, wah solehah banget lah. Neng makan yuk? Enggak, masih kenyang. Neng jalan yuk? Enggak,
Dulu waktu pacaran mah indah, cuma sayangku di dunia, woi, tanpa apa ku rasa dunia dulu. Apa? Iya. Dulu romantis, mesra, jalan berdua, perempuannya kepleset, ditolongin nggak? Sini tangannya. Agak rela kau jatuh disusukan. Harusnya kau jatuh di hatiku. Itu dulu. Bagaimana hari ini yang sudah punya cucu? Kepleset depan suami, baji, ditolongin apa dimarahin? Iya. Gimana ngomongnya? Semua akan berubah pada waktunya, ya mah. Maka cintanya harus karena, kalau cintanya karena Allah, ketika melihat perubahan dalam diri istri kita, baik perubahan fisik maupun karakter, tidak akan mengurangi rasa cinta kita. Kenapa perempuan akan berubah? Karena waktu masih perawan, mereka belum tahu harga pempes. Lagi perawan dia nggak tahu bagaimana sulitnya nyari duit. Lagi masa belum nikah, dia belum tahu bagaimana sulitnya punya suami tukang mancing. Ya kan? Setelah masuk fase pernikahan, oh, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Betul begitu? Sekarang tinggal bersabar, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ma, suami ada di rumah? Nanti salamin ya. Salamin. Ada nggak di sini suami yang nggak pernah mau ke masjid? Ada nggak suami yang masih susah disuruh sholat? Ada nggak suami yang masih susah kalau disuruh pengajian? Ada? Nah, kalau ada suami macam modelan begitu, jangan dimarahin. Apalagi di ruqyah, gak usah. Cukup kalau dia sedang tidur, bangunkan pelan-pelan, terus bisikin telinganya. Ayah, buru-buru ke masjid. Ini ada WA. Dari siapa, mah? Dari malaikat Israel. Katanya dia mau ke sini. Pilih, mending nunggu, mending ke masjid. Dan begitu. Kenapa? Sehebat apapun amal kita, tapi kalau kita meninggalkan sholat, kalau kita tidak memakmurkan masjid, maka hidup kita sia-sia saja. Hidup ini nggak lama kok. Betul nggak, Pak? Nggak lama. Ada nggak yang cucunya meninggal duluan? Ada yang anaknya meninggal duluan? Ya Allah, bahkan kemarin tetangga saya tuh, saya punya tetangga, jam 12 siang, Kiai masih makan gorengan, ba'da asar masih makan comro, jam 4 meninggal dunia. Tanpa ada penyakit apa-apa. Disitulah kalau Allah mau mengambil, tidak ada kompromi dulu. Maka ya siapkan amal. Siapkan amal kita sebanyak-banyaknya sebelum menghadapi orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT. Allahu Akbar. Ada yang suaminya RT? Enggak, Pak RT itu walaupun mati amalnya paling banyak. Karena apa? Pejabat tingkat 7 di Republik Indonesia kita ini dimenangkan oleh Bapak RT. Karena Pak RT itu kerjanya capek, gajinya gak jelas. Tapi masyarakat yang paling dekat kalau ada urusan, terutama yang sering disalahkan, ya kan? Sebelum urusan dengan Pak Lurah, ada warga PKH gak kebagi, siapa yang disalahin? Bansos gak kebagi, RT. Ayam hilang, istri kabur, ada yang hamil. Maka yang pertama masuk surga adalah, kata siapa?
Orang yang beriman dan mau dia RT, mau dia RW. Emang kalau kiai bagaimana? Nggak ada kiai jaminan masuk surga, nggak ada. Kiai nggak dijamin masuk surga, apalagi lu. Kan begitu. Maka hidup itu saling membutuh. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Nah, mama jawabnya begini, la 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 la, biar nggak ngantuk. Nyanyi. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Tangannya gerak, la la la. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi bukan karena hartanya. Betul? Derajat manusia di sisi hanya karena takwanya. Yuk bertakwa yuk. Laksanakan sholat 5 waktu. Jadilah perempuan soleha yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tahu nggak pahala istri soleha? 1, istri soleha itu kalau dia mati nggak bakal dihisab, langsung masuk surga. Wow, mau nggak kira-kira? Yang kedua, balasan perempuan soleha boleh masuk surga dari pintu yang mana saja yang ibu suka. Kalau sekira di surga yang lain ada suami yang waktu di dunia bosan mau nyari yang baru, misal ibu tinggal pilih surga mana yang gak ada suami ibu di situ. Tapi kan di surga nggak pakai muka yang ini, ya mah. Di surga nggak pakai wajah yang ini, tergantung amal perbuatan. Walaupun di dunia cantik, glowing, ya. Walaupun skincare-nya tebal, tapi kalau dia nggak sholat, kurang ajar kepada suami, kurang ajar kepada orang tua, hidup tidak bermasyarakat, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, nanti mati. Wajahnya nggak pakai wajah yang glowing, wajahnya pakai wajah yang hancur sehancur-hancurnya. Walaupun di dunianya burik, petekuk, tahu petekuk. Tapi kalau dia bagus akhlaknya, sopan dengan sesama, berbudi pekerti, bertakwa, beriman, beribadah kepada Allah, nanti di surga dijadikan cantik, wajahnya lebih cantik daripada bidadari. Setiap ya Allah, dah perhiasan hanya istri, perhiasan dunia. Insya Allah yang hadir hari ini jadi istri-istri solehah yang dirindukan oleh surganya Allah, amin. Tapi syaratnya banyak, syaratnya banyak. Gak apa-apa. 1, istri soleha itu kalau dipandang nyenengin wajah, nyenengin suaminya. Dan istri soleha di dalam kitab Bustanul Arifin, syarah kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan perempuan soleha itu kalau sedang di rumah dia seperti artis seksi, tapi kalau di luar rumah seperti perempuan Arab. Tahu nggak? Nih perempuan Arab kalau di luar kan bajunya apa? Gede-gede ya, gombrang. Tahu gombrang? Gobroh. Nah perempuan Arab itu kalau di luar gobroh, kalau dalam rumah gobri. Jadi ini kalau di luar tertutup, sunyi, cakep.
Tapi kalau di dalam rumah bareng suami, masya Allah. Jangan dibalik, woi, jangan dibalik. Di rumah, udah kayak ustazah. Pas giliran di luar, buset, tukang somplak. Tapi nggak semua, masih banyak perempuan-perempuan yang hebat, betul nggak? Kenapa Kiai Habaib selalu menekankan perempuan? Karena begini, setelah perempuan menikah dengan suaminya, nih dengerin, kalau itu si perempuan bikin dosa, suaminya ikut tanggung dosa. Tapi ketika suami bikin dosa, perempuan gak nanggung dosa. Itu yang jadi masalah. Karena perempuan barang mahal, laki-laki barang. Memang begitu ceritanya. Perempuan mah barang mahal, laki-laki mah barang. Iya Pak, kita nyerah aja, kita kalah jumlah Pak. Kenapa barang mahal? Ciri-ciri barang mahal itu kepala dibungkus, dada bungkus, paha pinggul bungkus, itu barang mahal tuh. Kalau ada yang dilihat-liatin itu namanya barang. Mohon maaf, jangan kesinggung. Kalau merasa mahal bungkus, ya Bu. Kalau merasa murah, jangan di sini. Karena sehebat apapun iman kiai, mohon maaf terus terang, sehebat apapun imannya anak hadroh, kalau udah lihat yang begituan, apalagi goyang iman kami Pak Ibu. Makanya mohon maaf yang suka senam, saya tidak melarang senam, bagus senam itu biar badan sehat, awet muda harus banyak olah. Apabila Anda mau awet muda, coba lakukan saya punya bicara. Senin Kemis coba berpuasa, dan jangan lupa rajin olah. Itu bagus. Tapi untuk ibu-ibu khusus kalau senam, tolong lokasinya di dalam ruangan, jangan di luar ruangan. Biar kata sudah nenek-nenek, mohon maaf kalau melihat nenek-nenek pakai legging ketat, iman anak hadroh goyah juga, ya Bu. Hancur. Pakai legging warna pink, di belakang ada tulisan Projen. Hey, biar kata kiai kalau lihat begituan, masya Allah. Saya yang paling sering lihat begituan. Kalau di mobil kan saya duduk di depan tuh, siap, ada motor Mio, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dilihat, salah, dilihat bagaimana. Jadi begini, jangan berpikir saya kan udah tua, saya kan jelek, saya kan nenek. Itu di mata ibu, tapi di mata laki-laki, biar kata nenek-nenek, kalau dia ini membuat iman kami lemah. Maka perempuan itu bagusnya kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Itu kata Imam Syafi'i. Bagaimana kata Imam Malik? Termasuk wajah juga aurat. Maka banyak saudara kita yang pakai cadar. Bagus ketimbang kecantikan istri kita dilihat orang, bagus pakai cadar. Kalau belum biasa jangan dipaksa, karena bisa dehidrasi itu. Kalau nggak biasa, segala sesuatu harus minimal auratnya yang paling fatal lah, terutama bagian depan, bagian belakang, bagian atas, bagian bawah, bagian tengah, berarti semua ya. Karena aurat perempuan itu semua kecuali kedua telapak tangan dan
dan wajah. Insya Allah nih pulang dari sini yang biasa pakai kerudung sok istiqomah. Yang belum biasa yuk belajar yuk. Belajar. Jangan bilang begini, mohon maaf ya saya belum bisa pakai kerudung, tapi insya Allah hati saya bersih kok. Ketimbang yang pakai kerudung tetangga tuh ngomongin orang lain bibirnya jelek. Lah konsepnya nggak begitu. Orang yang pakai kerudung saja belum tentu solehah, apalagi elu. Orang yang kiai saja belum tentu masuk surga, apalagi justru harus ngikut. Orang sudah bisa pakai kerudung, saya belajar bismillah. Belum bisa kayak Bu Ustadzah yang super ketat, yang biasa aja dulu. Nanti lama-lama kan jadi malu. Perempuan itu cantik kalau kepalanya pakai. Perempuan yang memakai kerudung akan lebih cantik ketimbang perempuan yang memakai peci. Mohon maaf, kalau perempuan pakai peci cantik gak? Cantik. Tuh yang pas kibra cantik, pakai kerudung lebih cantik. Laki-laki kalau pakai peci ganteng gak? Pakai kerudung banjir. Karena mau bicara apapun antara laki-laki dan perempuan, kita bukan tandingannya. Antara kamu dan aku, you and me, antara mama dan derajatnya lebih tinggi kalian. Lebih hebat kaum perempuan ketimbang kaum laki-laki. Secara tenaga masih hebat perempuan. Tenaga gedean laki-laki apa perempuan? Gedean laki-laki apa perempuan? Perempuan. Mana buktinya? Perempuan bisa nggak nyuci baju sambil gendong anak? Bukan? Bisa nggak perempuan masak nasi sambil nyusuin anak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Perempuan bisa nggak dagang gorengan di atas kepala sambil gendong anak? Bisa. Pernah nggak mamah lihat laki-laki nyangkul sambil gendong anak? Nggak ada cerita. Berarti hebat perempuan. Dari sisi biologis juga hebatan perempuan. Ketahanan biologis masih hebat perempuan. Contoh, mama kalau nggak nemu begituan 1 bulan kuat. Wow. 1 tahun. Masya Allah. 2 tahun. Anjay. 5 tahun. Wih. Ada yang sudah jadi janda 10 tahun. Oh. Coba kita laki-laki, Pak, nggak nemu begituan 1 tahun kuat nggak? Kagak. Jadi ternyata perempuan menyimpan kekuatan yang luar pantas. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis tatkala ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Karena bukan sekedar istri, dia bisa menjadi teman, dia pengganti ibu. Bahkan Siti Khadijah adalah background atau backing terkuat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang orang Yahudi, orang kafir Quraisy datang untuk membunuh Nabi Muhammad, Siti Khadijah maju. Kata Siti Khadijah, jangan coba-coba mengganggu suamiku. Kalau Anda berani menyentuh suamiku Muhammad, Anda berhadapan dengan saya, Khadijah binti Khuwailid. Ada nggak model begitu di sini? Ada yang lagi hutang ke rumah nih. Nah, ibu keluar, jangan coba-coba mengganggu suamiku. Namanya Junet. Coba-coba menyentuh dia, berhadapan dengan saya. Itoh. Jadi Siti Khadijah ini pahlawan revolusi Islam. Kita harus bangga, harus tahu, di dalam sejarah Islam banyak para pahlawan yang luar biasa. Kan kita mengenal Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi dari Aceh, siapa tuh? Cut Nyadin, Cut Keke, Cut Meme, Cut Merisa. Banyak para cut-cut itu kan. Nah ternyata dalam sejarah Islam juga banyak perempuan yang andilnya hebat. Di antaranya Siti Khadijah. Jadi yang jatuh cinta yang pertama ngelamar adalah Siti Khadijah. Lama-lama Siti Khadijah kepo. Tahu kepo? Yang suka pakai buat air tuh. Teko. Kepo.
Siti Khadijah nanya-nanya ke ajudannya yang bernama Siti Maisyarah. Jadi Siti Khadijah punya ajudan namanya Siti Maisyarah. Kata Siti Khadijah, Maisyarah, kamu kesini. Kamu tahu nggak pemuda yang namanya Muhammad? Kata Siti Maisyarah, tahu bos. Gimana orangnya? Kalau Mak Comblang sudah bilang aman nggak? Aman. Kata Siti Khadijah, maksudnya bagaimana? Dia itu pemuda yang luar. Sejak remaja sudah punya gelar Al-Amin, Al-Fatihah, Al-Amin. Pemuda yang dapat dia ini tipikal pemuda idaman. Wah, nyanyi lagi nih. Pemuda, sikapmu yang penuh kasihan membuat aku hai mabuk. Anjay, bagaimana aku tak bahagia berdampingan denganmu, hai sopan santunmu. Menyejukkan kalbu, tutur sapamu semanis madu, bentuk tubuhmu lelaki perkasa, kejujuranmu dapat itulah gambaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Atau Siti Khadijah tergila-gila. Ada nggak di sini di antara mamah nih, di antara emak saya nih, yang pernah tergila-gila sama laki-laki sampai sakit? Jujur. Ada nggak di antara laki-laki yang pernah sakit gara-gara tergila-gila dengan perempuan? Giliran laki-laki ada. Siti Khadijah karena rindu, karena tergila-gila dengan Nabi Muhammad sampai sakit. Masya, siang terkenang, malam terbayang. Dukun udah banyak yang datang gak sembuh. Dokter juga sama, paracetamol udah habis banyak. Kata Siti Maisyarah, bos ini sebetulnya sakit apa sih? Kok nggak ada obat yang bisa nyembuhin? Kata Siti Khadijah, kamu tahu penyakit saya? Tolong datangkan pemuda yang namanya Muhammad. Masya Allah. Begitu Nabi datang ke rumah Siti Khadijah, Siti Khadijah berkata, Raqqata aina ya syauqan. Raqqata aina ya syauqan. Coba. Tuh, 2, 3. Jangan datar begitu ngomongnya. Raqqata aina ya syauqan. Iya. Raqqata aina ya syauqan. Kau menari-nari di kedua kelopak mataku ya Muhammad. Maukah kau menikah denganku? Jangan ngomong, diam. Ini Siti Khadijah nanya ke Nabi Muhammad, maukah kau menikah denganku? Kata Nabi Muhammad, saya harus bermusyawarah dulu dengan keluarga saya. Setelah musyawarah dengan pihak keluarga, maka diputuskanlah menikah Rasulullah dengan Siti Khadijah dengan membayar mahar 400 ekor unta. Kalau dirupiahkan kurang lebih 4 miliar rupiah. Masya Allah. Itu belum tenda, panggung, dangdut. Maharnya aja 4M. Luar biasa nggak? Makanya kalau punya anak perempuan, punya anak perempuan nih, dia pulang ke rumah bawa pacarnya bawa mobil mewah, jangan langsung percaya. Boleh jadi itu mobil rental, boleh jadi itu mobil minjem. Telusuri dulu, jangan menyesal Kalau nyari calon mantu didengerin, coba lihat sholatnya. Ketika datang adzan dia buru-buru sholat, pik, itu menantu idaman. Tapi ketika datang sholat dia masih asik ngobrol, gak nanya arah kiblat, gak nanya di mana wudhu. Udah, hidup ini gak lama kok. Maukah kita sengsara dunia akhirat? Tidak. Datang anak bawa pajero, oh ya Allah silakan. Jangan dulu, belum tentu. Boleh jadi dia bandar narkoba. Carilah santri anak-anak hadroh. Nih cari nih.
Pilih, biar kata buduk. Tahu buduk? Kang, di sini buduk apa sih? Buduk, sama. Hei, kamu pikir nggak pernah buduk? Jangan ngelihat hari ini keren. 10 tahun yang lalu aku pun. Nih, Ustadz Ujang, terus umi-umi ustadzah, para pimpinan majelis taklim, sebelum mereka punya ilmu, sebelum mereka bisa ngaji, apa dulu? Mesantren. Buduk. Ada yang anaknya di pondok? Ada yang lagi di pesantren? Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Berbahagialah mama yang punya menantu seorang santri. Berbahagialah mama yang punya menantu anak hadroh. Barokah, mertua pelit tinggal di Ruqyah. Punya istri cerewet, aku rasa tidak akan sembuh. Wanita hari ini tidak mempan di Ruqyah, tapi di rupiah. Setidaknya kalau punya anak bisa ngaji, bisa sholat, hisab kita ringan di akhirat nanti. Anak itu kan amanah, betul? Istri amanah, 1 amanah, 2 amanah, 3 amanah, 4 mending mana? Ya kan anak amanah, betul? Istri juga anak, 1 amanah, 4 amanah, mending 1 mending 4. Anak ya mending 4. Gitu-gitu juga, ngasih makan sama, ngedidiknya sama, capek juga. Istri amanah bukan? 1 amanah, 2 3 4 musibah. Ya benar, nggak ada perempuan yang mau dimadu di dunia ini, nggak ada, kecuali sama aki-aki yang duitnya miliaran. Mending sama bujangan tapi nggak punya gaji, tukang mancing, tukang tidur. Mending sama aki-aki bos kelapa sawit. Oh iya. Bagus. Tapi masalahnya aki-aki nggak mau sama nenek-nenek. Sekarang ini lagi zaman aki-aki nikahin perawan. Betul kan? Makanya anak-anak hadroh sayang, kamu tetap istiqomah. Jangan mau kalah sama aki-aki saja bisa dapetin gadis perawan. Masa anak hadroh dapetin nenek-nenek? Masalahnya bukan masalah di dosa atau di kurang ajarnya, bukan. Kalau dapetin nenek-nenek dia khawatirkan masa umurnya ini nggak lama, karena kadaluarsa, expire. Nggak begitu konsepnya. Urusan jodoh itu rahasia Allah. Cuman kalau boleh milih kenapa enggak? Kan begitu. Allah punya kuasa, kita punya rencana. Betul begitu? Jaga diri, jaga diri, jaga dirimu, jaga diri, jaga diri, jaga dirimu. Jangan sampai salah jalan dalam liku kehidupan. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Terutama sekarang Umi, Mama, kita ini lagi menghadapi judi online. Pasti Mama punya anak Mama pasti punya HP. Nah, kita sebagai orang tua harus waspada, harus memberikan perlindungan kepada anak. Sekali-kali pinjam HP-nya, periksa isinya. Boleh jadi di situ ada chat yang berbahaya, boleh jadi ada chattingan yang mengandung unsur penipuan atau ancaman, ya kan? Namanya pergaulan hari ini. Atau boleh jadi di situ ada situs judi. Betapa banyak orang yang hancur hidupnya gara-gara judi. Banyak orang tua yang menjual rumah gara-gara judi online. Banyak istri yang minta cerai kepada suami gara-gara mabuk judi. Dan banyak suami yang membunuh istrinya pun gara-gara kecanduan judi online.
Sekarang ini kita harus serba hati-hati mah. Udah mah capek nyari duit, ya kan? Capek ngurus anak, capek ngurus rumah, capek ngurus suami, ditambah HP yang masuk ke rumah anak-anak kita yang tidak bisa ditahan lagi. Sementara seorang anak yang sudah biasa memegang HP, apabila dia diambil maka akan terjadi siklus tantrum. Tahu tantrum gak? Suruh sholat gak mau, mandi gak mau, makan, hidupnya itu segala gak mau, fokus di game online. Kelihatannya awalnya cuma iseng-iseng saja, tapi kalau sudah kecanduan main game online, banyak anak-anak yang menjadi gila, rusak sarafnya, hancur hidupnya gara-gara judi online, gara-gara main game. Hati judi, ngomong judi, jangan kepanjangan. Tet judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong, 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 bohong. Nah, kenapa ngikutin sih? Iya bohong, gak ada orang kaya karena judi. Yang melarat, yang kere, yang hancur banyak. Hati-hati dengan. Maka reformasi terbesar adalah reformasi yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Beliau merombak satu zaman biadab menjadi zaman beradab. Betul? Merombak satu zaman yang penuh dengan kemusyrikan menjadi zaman yang bertauhid. Datangnya Nabi Muhammad sebagai cahaya kepada manusia di seluruh dunia. Nabi Muhammad rahmat bagi umat di seluruh. Nabi Muhammad, suaranya jangan ditahan, lepasin. Nabi Muhammad bagai purnama yang bersinar. Salah. Nabi Muhammad gelap, cahayanya di atas. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Banyak grup qasidah kayaknya nih. Banyak grup qasidah. Saya dari kecil kalau saya lagi nangis, kata emak saya, kalau saya lagi nangis dengar lagu qasidah langsung tidur. Karena dari kecil memang senangnya lagu-lagu Nasidaria. Nih banyak yang emak-emak kelahiran 70, kelahiran 60. Waktu saya kecil, kan saya mah kecil dulu. Sama? Kebetulan emak saya vokalis band Kepret. Ada vokalis band Kepret? Dulu itu lagunya yang hamba ya wis wis, hamba ya wis wis. Ada yang ingat gak lagu itu? Terus ada lagi lagunya ya kadal haram. Ada yang tahu lagu itu? Tahun 90 ke sini baru ada jilbab putih. Jilbab putih, lambang kesucian. Keputihan, kesucian. Tuh masya Allah. Ya mah mau selamat. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, arba'atun la sa'adata fihim, ada 4 golongan manusia yang hidupnya tidak akan bahagia. Pertama, ahaduhumul ladzi yabkhulu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang tidak akan pernah bahagia, mereka yang tidak pernah mau membaca sholawat. Saya kasih oleh-oleh, mau nggak? Mau nggak? Siapa yang pengen buru-buru berangkat ke tanah suci? Masya Allah, biar panjang umur, biar nasib. Apa yang harus dibaca? Perbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah. Ada yang tahu sholawatnya? Yang kita baca dalam sholat tuh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Siapa mamah yang pengen buru-buru berangkat ke tanah suci, selesai sholat 5 waktu, perbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah. Itu sudah saya buktikan. Saya dikasih ijazah sama guru, 2018 saya berangkat ke tanah suci, dan sampai hari ini tiap tahun saya bolak-balik bawa jamaah. Hakikat izin Allah, syariatnya karena mendawamkan sholawat Ibrahimiyah. Yang kedua, siapa yang pengen keturunannya kaya raya, pengen anaknya sejahtera? Mama tahu nggak, kesuksesan yang kita rasakan hari ini itu bukan hasil keringat kita, betul nggak? Kesuksesan yang kita rasakan hari ini itu bukan karena kerja keras kita, bukan, tapi karena berkah doa orang tua kita dulu, ya Bu. Siapa yang anaknya mau kaya raya, bahagia, maka perbanyak membaca sholawat ummi. Sholawat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Coba baca bareng. Allahumma sholli ala sayyidina abdika wa rasulika nabiyil ummi. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina abdika wa rasulika nabiyil. Itu salawat ummi. Keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad, dibaca hari Jumat ba'da asar. Hari apa? Ba'da asar. Berapa kali? 80 kali. Satu, Allah ampunkan dosa kita 80 tahun lamanya. Yang kedua, Allah akan menganugerahkan harta yang banyak kepada kita dan kepada keturunan kita. Tadi yang pengen berangkat umroh haji, salawat apa? Ibrahimiyah, dibacanya setiap sholat. Yang kedua sholawat ummi, dibaca hari Jumat pada asar berapa kali? 80 kali. Dan yang terakhir, siapa yang ingin memandang wajah Nabi Muhammad, dibacanya sebelum tidur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Kalau belum tidur juga malah mimpi dikejar-kejar anjing, nggak mimpi ketemu Nabi, berarti nggak punya wudhu. Sebaiknya wudhu dulu. Selesai itu baca, udah dibaca banyak, nggak mau tidur. Kalau di sampingmu ada suami tercinta, pandang wajahnya. Masya Allah. Siapa yang suka mandang wajah suami kalau lagi bobo? Ada? Tuh, ibu tuh, Masya Allah. Suami lagi tidur, pandang, ya Allah. Nasib. Dulu kau sangat tampan sayang. Kenapa malam ini kau seperti hantu carulu? Tapi walau bagaimana kau adalah surgaku. Terima kasih. Mau tahu nggak pahala nyium suami? Mau tahu nggak? Di dalam kitab Iqadul Himam syarah kitab Al-Hikam, satu kali mencium suami maka gugurlah 70 dosa. Wow. Satu kali nyium berapa dosa? Bagaimana kalau nyerocok? Habis dosanya? Wah, makanya nanti malam ya. Nanti malam suami tidur pandang. Lah emang Nabi kalau di rumah bagaimana? Atuh, Nabi itu kalau di rumah, kalau lagi di rumah nih, beliau itu suka bercanda sama istri. Suami mama suka bercandain mama nggak kalau di rumah? Serius gitu? Masing-masing? Mamanya yang bercandain. Suami lagi ngopi cubit, atau peluk dari belakang. Nabi itu coba dalam lagunya, Aisyah, romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main. Sok pikir, dengan baginda kau pernah main lari-lari.
Berarti sunnah, salah satu sunnahnya Nabi itu kalau di rumah lari-lari. Kalau orang Sunda bilang iindiaan. Tahu nggak film India? Coba film India. Mau susah nyanyi, mau lagi bahagia, ada orang kawin, ada yang mati, bagus tuh. Jadi dia tuh selalu gembira terus. Bahkan kalau lagi nyanyi ke 1-2 orang, 1 RT dibawa semua, ya kan? Masya Allah. Ntar di rumah, ya, ntar pulang dari sini kan suami ada tuh lagi ngurusin burung, ya kan? Kata mama begini, ayah kejar aku. Mama lari ke kamar, suami datang, mama. Mama keluar dari kamar, ciluk, Mbak. Kata lakinya, astagfirullah. Gara-gara hadiran aroma muda ini jadi begini nih. Ya bikin suami senang pan gimana be caranya? Ya bu, nyenengin suami bukan sama duit aja. Ibu bikin lucu depan suami, dia lagi pusing mikirin angsuran, lagi pusing mikirin bang emok, lagi pusing mikirin buat biaya sekolah. Tiba-tiba mama datang, ayah jalan yuk. Iya kata suami, ogah panas. Samperin sama mama, yang bener, minimal dia senyum. Kata suaminya, ya Allah ya Rabbana, hidup lagi susah-susahnya. Minimal ibu jadi pelipur lara, jangan nambah beban suami. Lagi-lagi pusing, ketipu duit 200 juta, malah dimarahin. Ntar jadi stres. Obatnya iman dan takwa. Stres. Sekarang banyak orang stres. Banyak mana orang stres. Gak mau ngaji, gak mau ke masjid, gak mau sedekah, pelitnya 17 setan. Dengan tetangga gak kenal, jalan gak nginjek tanah. Ya Kunti, kalau ada tetangga nih gak pernah kenal sama tetangga, sekalinya jalan gak nginjek tanah, itu namanya Kunti. Ntar kalau mau mati urusin sendiri, jangan minta diurus sama tetangga. Hidup itu kan harus bermasyarakat, harus bertetangga. Nah kalau kita mati bagaimana, ya kan? Ingat, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kesimpulan, mari kita simpulkan. Pertama, kita duduk di sini bukan duduk sembarang duduk, tapi duduk ada maknanya dalam rangka membalas jasa orang yang sudah berjasa. Siapa yang sudah berjasa? Nabi Muhammad. Siapa yang kita balas jasanya? Nabi Muhammad. Apakah beliau berjasa? Sangat berjasa. Tanpa kelahiran Nabi, kita tidak akan mengenal Allah. Tanpa kelahiran Nabi, dunia dan isinya tidak akan ada. Jadi kita duduk hadir hari ini, satu, untuk membalas jasa orang yang sudah berjasa, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua, hikmah yang kita simpulkan hari ini kita dapat pahala silaturahmi. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita dapat pahala sedekah. Udah dapat bingkisan? Dapat semua? Yang saya aman? Oke. Satu lagi. Ibu lihat di sana genting hancur berantakan. Tuh 2, 3, 4. Bagaimana kalau hari ini kita selesaikan? Kita naik semua. Gak usah lah, gak usah sama ibu. Nanti biar DKM nyuruh. Apanya? Iya kelihatan tuh. Banyak banget, yang bocornya banyak banget. Sampai di mana tadi? Jadi ada 2 pilihan. Pertama, mending mamah naik benerin terus ganti sama yang baru. Mending nyuruh tukang.
nyuruh tukang. Ya, karena memang kalau ibu-ibu kalau naik kurang bagus. Yang biasa naik laki-laki, ya kan? Nah, nanti kita nyuruh tukang, cuman kan masalahnya tukang ini harus dibayar. Dibayarnya harus pakai duitnya, ada nggak? Ada? Pokoknya yang ada 2.000 masukin, yang ada 10.000 masukin, yang ada 100.000 masukin, yang nggak ada duit bawa emas masukin, yang nggak bawa apa-apa bawa anak masukin. Ntar tebus di rumahnya Bapak Haji Rojak sebelah sana. Yang nggak bawa anak bawa bawa duit masukin. Panitia udah siap? Kita gelar sorban sambil baca sholawat mahalul qiyam sebelum kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita hari ini. Duduknya kita jadi ibadah, langkahnya kita jadi pahala, ya kan? Diamnya kita, ngomongnya kita jadi pahala, dan sedekahnya kita hari ini menjadi pelebur dosa, menjadi kiparat atas dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Siap bersedekah? Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Memang senyum sedekah, tapi kalau ngebenerin genteng pakai senyum beres nggak? Agak. Semua keluar senyum aja begini, nggak bisa, harus pakai duit. No, udah mulai berjalan panitia, kita sambil sholawat. Mudah-mudahan berkah sholawat pulang dari sini hasil maksud, segala tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, sebelum bersolawat, bagi yang mau berteman atau bersilaturahim atau sekedar ingin melihat jadwal daripada AA Roma Muda, boleh di follow di TikTok AA Roma Muda Sukabumi, RHOMAMUDA. Silakan di follow, silakan di chat, silaturahim. Mudah-mudahan kita jadi saudara dunia akhirat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, batafat bihul budur, Islamut li'araina, Qataya al-sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun anta qamurun anta rizqi wa qamari, salam
Tidak beranjak dari tempat dulu, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tidak bubar dulu, tidak berdiri dulu, tidak beranjak, tangannya masih tetap di depan diangkat. Kita sama-sama berdoa, nanti dipimpin oleh guru kita. Izin Al-Fakir Aroma Muda undur diri. Terima kasih banyak yang sudah bersedekah, bukan buat saya, tapi untuk masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan cukuplah untuk mengganti genting-genting yang sudah pada bocor. Amin. Kalau masih kurang cukup, nanti genting di rumah bawa ke sini, kita tukaran. Itu saja dapat sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Mohon maaf, saya harus pulang ke Sukabumi dan langsung dari sini jamaah tidak bisa ikut karena saya di rumah lagi pembangunan pondok pesantren. Nanti bolehlah main ke sana, tapi jangan semuanya bikin rapat aja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Kalaupun tidak di dunia, nanti kita ketemu lagi di surga. Amin. 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 Siap berdoa siap. Siap berdoa siap. Insyaallah tengah hari doa kita dijawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.